Hai Sobat Cam semua, kembali lagi bersama aku, Jason, di CiptaCast episode 10. Hari ini aku kedatangan tamu, yaitu dari Ciptadana Blue Chip, yaitu Kak Sabrina. Boleh Kakak sapa Sobat Cam semua? Ya, halo semuanya, aku Sabrina. Ya, semuanya sahabat Cam, kenal semuanya. Benar ya. Nah, jadi Kak Sabrina ini gimana sih kerjanya gimana? Mungkin Kakak bisa jelasin. Oke. Kebetulan aku di sini di Ciptadana mungkin perjalanan aku hampir mau 9 tahun ya. Dan kebetulan saat ini aku dipercayakan menjadi Head of Online Trading di Ciptadana Sekuritas Asia dan online trading kita diberi nama Ciptadana Blue Chip. Gitu. Jadi ya sekarang saat ini posisinya seperti itu dan mungkin kalau secara background sebenarnya aku lebih ke analis karena awal masuk aku di Ciptadana itu as an equity research analyst, lalu institutional dan kemudian saat ini di online trading Ciptadana Blue Chip. Oke deh, jadi memang udah banyak ya pengalamannya ya? Ya lumayan lah ya. Oke, jadi ini kita bakal coba diskusi Kak soal penurunan nilai investasi. Oke. Karena kalau para investor pemula biasanya khawatir nih, apalagi mereka mungkin dari aplikasi online-nya dia cek, kok tiba-tiba, turun nih investasi ini harus ngapain? Nah mungkin kita coba bahas dari situ dulu Kak. Mungkin resiko dalam berinvestasi secara general dulu deh Kak, itu seperti apa menurut Kakak? Oke, kalau buat aku ya, sebenarnya kalau misalnya as a trader or investor, udah pasti ya namanya investasi itu pasti ada namanya risiko. Jadi bom banget kalau ada orang yang bilang, maksudnya investasi tapi tanpa memperdulikan namanya risk gitu ya. Jadi kita, siapa sih yang nggak mau cuan ya? Kita pengen dong high risk, high return, kita kenal istilah itu ya. Jadi sejauh kita mau mendapatkan cuan itu, mau mendapatkan return itu, tentunya kita harus sadari juga bahwa ada namanya risk. Nah, kalau kita di saham, itu risk yang kita akan temui adalah beberapa hal ya, misalnya seperti risiko likuiditas, di mana ketika kita milih saham untuk yang tepat dan benar dalam arti kita mau investasikan dalam jangka waktu panjang, itu kita harus perhatikan juga beberapa faktor gitu. Seperti kalau dibilang likuiditas ini misalnya fundamentalnya seperti apa. Gitu. Ketika saham itu tidak liquid, ada baiknya kita sebagai investor, apalagi pemula ya, lebih baik untuk kita avoid saham-saham tersebut. Karena dikhawatirkan ketika kita masuk, ya semua entry mungkin gampang ya, tapi pas keluar ini kan sesuatu yang ada perlu seninya juga ya, perlu sulit gitu menentukan kapan waktu yang terbaik untuk kita jual. Nah, ketika saat itu ternyata sahamnya tidak liquid, nah itu ada risiko likuiditas kita bilang. Nah, di sisi lain juga kita perhatikan juga yang paling penting adalah kita perlu perhatiin in general, ya fundamental itu kan nggak menutup kemungkinan hanya terbatas saham tok itu aja. Tapi ya mungkin kalau kita lihat di Indonesia sendiri makroekonominya seperti apa, pergerakan suku bunganya seperti apa. Karena secara global tentunya kayak interest rate itu kan sangat menjadi sesuatu yang important gitu. Apalagi data-data ekonomi dari luar negeri, juga dari domestik, sejauh mana bisa mensupport kondisi dari ya kalau kita bilang IHSG kita gitu. Seperti itu. Nah, mungkin dari situ tuh sebenarnya udah ketahuan guys. Kalau misalkan kamu mau investasi di saham, banyak hal yang kamu mesti perhatikan ya. Dari macroeconomics, dari investasi. Nah, kalau misalkan di reksadana sendiri kan kita sudah mempercayakan kepada fund manager yaitu dalam mengelola reksadana tuh bisa jadi jauh lebih baik gitu. Nah, di sini Kak mungkin kalau dari reksadana sendiri kan dia kadang-kadang suka turun tuh Kak. Itu apa sih yang harus dilakuin oleh investor sendiri? Nah, kalau dari reksadana ya, dari kacamata saya ya, saya melihat sejauh mana ketika kita mau beli reksadana kan tentunya kita pilih-pilih dong. Pilih-pilih di mana produk apa yang bagus gitu. Kalau misalnya kita lebih pengen jauh lebih berisiko, mungkin pilihlah reksadana saham. Karena memang secara fluktuatif volatilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan kalau kita mungkin pilih reksadana pendapatan tetap atau reksadana money market gitu ya, relatif mungkin harusnya jauh lebih stabil gitu ya. Nah, di sisi lain kalau misalnya kasusnya cenderung turun nih portfolionya ya, kayak kamu lihat online trading di platform kamu kok, waduh ini NAB-nya turun nih atau investasinya turun gitu, apa yang harus dilakuin? Kalau aku sih ngelihat kita kan sudah mempercayakan investasi kita ini ke seseorang ya, fund manager gitu ya, karena ada yang kelola gitu ya. Sejauh ketika kita masuk ke reksadana tersebut, kita tentunya udah pilih dong, produk ini aset manajemennya siapa, fund manajernya siapa gitu ya. Sejauh memang kredibel dan juga memang kita lihat memang itu bukan karena bukan karena faktor-faktor yang secara internal bermasalah, dalam arti mungkin ya good corporate governance dari fund manajernya atau dari aset manajemennya tersebut, harusnya sih menurut saya itu masih terbilang oke ya. Maksudnya karena kita balik lagi ya, investasi ini mau panjang atau seperti apa. Dan saya kalau mid to long term
ya ada strategi-strategi yang mungkin bisa dilakuin. Misalnya dollar cost averaging. Ya, itu kan nggak cuma hanya dipraktekkan ke saham aja gitu. Mungkin berbagai instrumen investasi termasuk reksadana juga harusnya bisa ya dilakuin gitu ya. Dengan cara menabung secara rutin dibanding kita lump sum. Ya. Satu angka udah gitu ya dengan harganya gitu. Pertanyaan bagus tuh itu ngomongin soal dollar cost averaging dan lump sum. Kalau kakak pribadi, reksadana, kakak akan milih mana? Lump sum atau dollar cost averaging pribadi? Saya ya, in my opinion, saya lihat lebih ke dollar cost averaging tentunya gitu. Kenapa kak? Karena satu hal ya, kita nggak bisa prediksiin harga terbaik. Ya nggak ada satupun orang yang bisa masuk ke harga. Ya saya nggak bisa bilang gitu. Maksudnya jarang lah orang bisa menentukan best price. Siapa sih yang nggak mau pengennya harga paling rendah, jual paling tinggi kan? Betul. Tapi buat kita untuk bisa ke arah sana, lebih baik untuk bisa ada punya strategi ya. Itu adalah dollar cost averaging. Kita nabung secara rutin, konsisten, tanpa memperdulikan harga itu lagi naik atau turun. Ketika lagi naik ya udah berarti unitnya lebih kecil bukan? Tapi ketika lagi turun ya unit kita yang punya lebih banyak gitu kan. Sampai pada satu titik ya average kita akan harusnya lebih menang dibanding kalau kita belinya secara lump sum ya. Iya juga sih sebenarnya. Karena kalau saya pribadi juga nerapin dollar cost averaging. Tapi tidak semua produk, tapi emang banyakan tuh pakai dollar cost averaging karena dari gaji mungkin disisihin ya kan. Saya penghasilan berapa? Oh ya udah pengeluaran lagi gede nih, coba deh disisihin 5%, 10%. Kalau kakak pribadi untuk seperti itu konsistensi berapa persen yang kakak sisihin? Oke, kalau investasi secara ideal ya, memang sih balik lagi beda-beda. Kayak mungkin kalau kita lihat lebih deep lagi ke financial planning setiap individu. Ada orang yang udah nikah, belum ada tanggungan. Ada orang yang udah nikah, punya 1 anak dan 2 anak. Itu kan beda ya perhitungannya. Gitu, kembali lagi sesuai dengan kepentingannya. Tapi kalau yang idealnya, investasi itu mungkin di kisaran 30%. 30%? Idealnya? 30%. Idealnya gitu ya. Kembali lagi ya, in general umumnya sih 30%. Tapi tergantung isi kantong ya kak? Ya betul sekali ya, tergantung isi kantong. Sanggup nggak tuh bisa konsisten balik lagi ya. 30% itu rutin nih, salary-nya berapa, 30% dialokasikan untuk investasi. Gitu. Ini sekarang mungkin pertanyaan yang bikin mungkin mikir kali ya kak ya. Kalau sahabat cam semua yang gajinya UMR itu tuh gimana kak? Maksudnya mereka aja berat kayak untuk 30%. Apa yang akan lakukan gitu? Apakah mungkin 5% aja gimana? Nah, balik lagi ya. Tadi aku bilang sesuai dengan profil setiap orang beda-beda. Iya, betul. Kalau dia let's say UMR, berarti asumsi fresh grad ya, fresh graduate. Ya harusnya sih, ya balik lagi ya, kadang susahnya gini, karena fresh grad UMR itu ketika dia tinggalnya jaraknya deket, tanpa harus kos, tanpa harus ada kebutuhan yang lain, harusnya tetap aja bisa dibela-belain. Tapi ketika dia mungkin orang pendatang, luar kota, tapi mau ibaratnya, ya datang ke Jakarta lah ya untuk perbaikan karir dan lain sebagainya, kan pasti butuh dana yang jauh lebih besar ya dibandingkan, tergantung dengan kebutuhan sih kalau aku rasa ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau invest ya mulai dari saat ini, satu yang paling penting. Terlepas dari kita mewajibkan 30% itu kan idealnya seperti itu. Tapi ya let's say kalau misalnya di UMR dengan kebutuhan yang memang sangat tight sekali, ya 10% juga harusnya udah oke ya, disisihkan dengan secara konsisten gitu. Yang penting kita ada punya kemauan aja gitu. Betul. Berapa yang kamu punya, kamu coba sisihin aja. Yes. Mungkin kita akan balik kepada resiko juga kak ya, karena resiko itu kan ada banyak ya. Cuman yang paling krusial itu penurunan. Nah ketika mereka turun itu berarti mereka ada solusi lain nggak kak? Misalkan, apakah aplikasi mereka matiin atau mungkin ya udahlah saya mungkin sebulan sekali aja ngelihat dari mungkin di Kesei atau di mana gimana? Oke, kalau aku ngelihatnya balik lagi nih, ketika kita investasi itu harus udah tahu konsepnya. Jangan jadi pengennya investor, tahu-tahu jadi trader, atau jadi trader jadi investor. Oh gitu ya? Nah, jadi awal memang kayak harus lebih ke konsep dulu kali ya. Kalau misalnya kayak aku nih, kita ngomong saham ya, misalnya aku punya 2 account, let's say. Satu aku memang sisihkan untuk memang jangka panjang, investasi. Nah, satu lagi aku memang buat trading gitu ya. Jadi ketika kalau memang konsepnya sudah investasi atau mungkin reksadana, harusnya sih lebih ke mid to long term ya. Ya buat apa juga tiap hari diperhatiin ya apps-nya gitu kan. Toh lagi turun naik, sama kayak kita beli tanah deh gitu ya, kafling lahan. Betul. Kan nggak mungkin juga kamu cekin tiap hari ke lahannya ya. Nih harganya turun nih dari 20 juta per meter, tahu-tahu jadi 18 juta per meter. Apa saat itu kamu langsung jual? Kan nggak juga gitu kan. Jadi ya kayak ibaratnya kalau emang mid to long term, alangkah baiknya sih ya udah memang kita tetapin
mungkin di 1 tahun hingga 2 tahun ke depan baru nih aku mau realisasiin gitu. Tapi kalau trader beda cerita ya. Kalau trader kan mungkin ada yang daily, ada yang monthly. Nah, gitu. itu agak beda lagi agak ya. Beda ya. Betul. Jadi kalau misalkan sahabat jam sendiri mungkin punya kesibukan sendiri, aktivitas sendiri, itu juga bisa menjadi alternatif itu reksadana, di mana kamu bisa ya tidak perlu musingin lah, nggak usah lihat-lihat portofolio terus-menerus. Mungkin ngecek berkala, kalau aku pribadi sih kayak setiap bulan sekali. Jadi nggak yang panik gitu. Kalau misalkan kita setiap hari itu pasti panik banget sih. Benar. Itu mungkin salah satu cara ngakalinnya. Kalau zaman dulu saya pemula, nih jujur-jujuran ya, itu saya uninstall aplikasinya ya. Tapi itu dulu, tapi pas sudah bisa control itu udah bisa jauh lebih baik juga. Nah mungkin Kak, di sini Kakak ada tips nggak nih buat sahabat jam semua kalau misalkan mereka ngadepin resiko investasi, apa yang akan dilakukan sebaiknya gitu? Bisa nggak Kak kasih tips? Spesifiknya reksadana? Iya, spesifik reksadana atau mungkin investasi secara general plus sama reksadana. Oke. Kalau ketika terjadi penurunan ya? Ya. Oke, penurunan itu balik lagi ya, sifatnya tuh penurunan tuh lebih karena apa? Karena fundamental secara global. Karena kita tahu ya pernah kejadian pandemi 2020, ya kan? Terus pernah kejadian juga krisis finansial di tahun 98, gitu kan? Itu kan lumayan memang apa ya? Secara bukan saham atau bukan reksadana produk TOK itu aja yang bermasalah, tapi kan overall itu bermasalah gitu kan. Nah, sejauh mana kita lihat memang balik lagi ke prospek, semua kan lebih ke prospek ya. Misalnya saat ini memang turun, mungkin di saat itu banyak orang berbondong-bondong agak khawatir ya, waduh nilai portfolio saya mengalami turun yang lumayan drastis gitu ya. Tapi di sisi lain melihat wah ini justru opportunity gitu ya. Karena ketika market recovery harusnya nanti produk-produk termasuk saham, termasuk reksadana harusnya juga nanti akan mengikuti gitu ya. Kalau orang yang sabar, yang memang balik lagi jangka long term, ketika kita lihat kayak waktu pandemi IHSG itu lumayan turun sangat signifikan, toh recovery juga gitu. Endingnya tuh recovery. Nah, kalau misalnya mau recovery, ya kita bilang kita punya ada dana lebih. Kalau yang berani dalam arti yang memang agresif, oh mereka pasti akan beli. Cicil bertahap gitu ya. Mereka tetap beli, mereka tetap rutin, konsisten gitu. Nah, karena ya kita balik lagi, kita percaya bahwa Indonesia secara tempat untuk investasi itu masih layak, bahkan dianggap oleh orang asing itu sebagai tempat yang memang punya potensial upside yang masih cukup tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya gitu ya. Terus kenapa kita enggak sebagai orang domestik yang juga percaya gitu sama Indonesia gitu. Jadi itu lebih ke sana. Cuman menarik juga Kak, kalau misalkan Kakak bilang yang pandemi tersebut itu kan dia ngedrop banget tuh di situ. Psikologi market diuji banget. Nah, kalau misalkan mereka suruh pilih dana darurat dulu yang dipersiapin atau investasi mereka lakuin dulu, mana yang prioritas? Apakah dua-duanya, apakah salah satu menurut Kak? Oke, kalau kondisi pandemi kemarin ya, emang ini lumayan agak ya nggak pernah diduga dan nggak pernah di-expect sebelumnya ya. Kita bilang dana darurat ketika kalau misalnya secara individu itu mungkin ya misalnya kena layoff, ya udah pasti kita penting dana darurat dulu ya. Karena kalau nggak gimana dia buat cover punya kebutuhan sehari-hari. Mana mungkin orang primary needs aja nggak bisa kecukupin, dia lebih belain dia punya investasi ya kan. Udah pasti dia bakal utamain prioritasnya ke kebutuhan sehari-hari, which is dana darurat ya. Kalau dia sakit, kalau dia apa, padahal posisinya tuh dia lagi mungkin ada potensi di layoff. Tapi kalau misalnya memang dia memang nggak ada masalah dalam arti risiko ke arah sana, ya investasi aja. Iya, investasi aja. Toh kita aman-aman kok gitu kan. Gitu sih. Jadi mungkin saya bisa kasih simpulan bahwa sebenarnya kalau misalkan harus dipilih lebih baik dana darurat dulu baru investasi. Mungkin kalau baiknya dua-duanya kalau bisa ya. Betul. Oke deh, gitu aja sahabat jam semua. Jadi kita tadi ngobrolin soal tentang penurunan nilai investasi dan resiko investasi juga, dan mungkin ada beberapa tips juga dari Kakak yang sebenarnya tuh bikin kita mungkin bisa jauh lebih tenang ketimbang mungkin nggak nonton video ini ya tentang bagaimana strateginya. Oke, sahabat jam semua, terima kasih ya Kak Sabrina atas pemaparannya tadi. Mudah-mudahan sahabat jam semua juga banyak belajar. Thank you. Bila mana setelah ini sahabat jam semua pengen mengikuti sosial media dari Ciptadana Asset Management, bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah ini. Dan apabila kamu mau mulai investasi reksadana di produk Ciptadana Asset Management, bisa aja cek di kolom deskripsi di bawah ini dan kontak tim sales kami. Terima kasih, sampai jumpa.